Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber, yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Satu Sari. Dan kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari malas bergerak, tetapi kita sebagai sahabat pendidikan tidak boleh malas untuk terus belajar. Dan rangka itu disinilah kita belajar. Dan belajar hari ini adalah dalam tanda kutip kita menyelesaikan dengan dinamika dunia kerja. Pada akhirnya di pelaksanaan praktek industri atau praktek kerja lapangan nanti ada beberapa siswa kita itu yang harus ditampung oleh pihak dunia. Belajar plus harus bisa menghasilkan. Karena ada beberapa dunia yang di organisasi sebenarnya potensial untuk menerima putra-putri kita untuk belajar dan menghasilkan. Termasuk beberapa kali ketika mereka keluar dari sini, itu sudah punya kegiatan mandiri untuk menghasilkan dan menghidupi dirinya sendiri. Dan inilah momen yang baik untuk acara ini dan mudah-mudahan kita bisa bersama sampai dengan selesai. Dan keaktifan dari kita semua akan nanti hasil dari workshop hari ini. Kenapa orang tua harus diundang, termasuk Bapak Ibu Ketua Komite, itu karena harapannya orang tua pun tahu bahwa SMK itu punya program yang bekerja sama orang tua yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama menjaga puji syukur dan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang seger sejuk ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita mendapat rahmat hidayah sampai akhir pertemuan di siang hari ini. Terima salam yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Guru, para tua murid yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Di pagi yang cerah ini masih sama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan workshop bersama komite sekolah dalam pengembangan kerjasama. Inilah sudah kayak bentuk ada kelompok telur, kelompok ternak KBP itu dikelola supaya meningkatkan harga ekonomi. Kami buat telur asin, semuanya berhenti Pak Mane Pak. Kenapa? Betul di Ibu sampaikan tadi dari Ibu Guru itu, pendampingannya kurang Pak. Itu tapi kan SDM-nya terbatas, sehingganya kami tidak lanjut gitu. Itu disayangkan juga, karena dari pemerintah juga mungkin cukup dilihat, tapi perhatian atau penunjang atau mencari solusinya kayaknya kurang. Mungkin ada dari Bapak trik pemasaran tadi, supaya kami bisa. Itu Ibu Siti, mana ada Ibu Siti? Ibu Siti ini pernah magang di Laguna, produksi melon yang terbesar di Indonesia, satu-satunya perusahaan yang terbesar gitu, yang setiap hari. Kalau sekitar 6 bulan dan langsung ditempatkan di bagian sistem pembayaran. Jadi yang mengelola tentang pembayaran tunai, non tunai, nah itu di bagian saya. Nah, pada kesempatan
kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari Bank Indonesia untuk hadir di hadapan Bapak Ibu semua memberikan pemahaman, bukan sih memberikan, tapi saya kira Bapak Ibu lebih tahu dari saya, tapi kita di sini sama-sama belajar bagaimana sebenarnya peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam ekonomi digital. Nah, di sini tadi saya mengira kalau di sini ada juga siswa-siswinya gitu Bapak Ibu. Ternyata di sini semua Bapak. Kemarin kami baru saja juga dari Purwokerto. Di sana kalau berbicara soal UMKM, di sana memang ada kegiatan tahunannya. Mungkin di sini bukan untuk membandingkan Purwokerto dengan Baru, tapi memberikan gambaran kalau memang beberapa daerah konsep untuk memperhatikan UMKM-nya seperti itu Bapak Ibu. Terutama di UMKM binaan atau yang kerjasama dengan di dunia pendidikan, itu juga menjadi penting selalu diperhatikan oleh Bank Indonesia. Jadi gak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha seperti UMKM. Nah di BI itu ada juga kelasnya UMKM, ada UMKM yang masih masih baru sampai yang paling tertinggi itu namanya UMKM global. Jadi mereka bisa memasarkan produknya sampai ke luar negeri seperti itu. Oke, baik, masih sebentar dipersiapkan materinya. Nah di sini juga saya. Nah nanti mungkin Bapak Ibu guru di sini nanti bisa menyampaikan ke murid-muridnya tentang peran bank sentral itu seperti apa. Boleh di next Pak? Nah ini, jadi bank sentral itu tugasnya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Jadi dia tidak mencari keuntungan. Terus gaji pegawainya dibayar dari mana? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, tugas utamanya Bank Indonesia itu untuk memelihara stabilitas nilai rupiah yang dilihat dari harga barang dan jasa, itu dilihat dari inflasi dan juga dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Seperti itu. Jadi kita menjaga stabilitas nilai rupiah itu tidak naik dan juga tidak turun. Boleh next Pak? Nah, ini perbedaan mendasar antara bank konvensional. Bank konvensional itu Pak, Bapak Ibu yang sebelah kiri ada BNI, Mandiri, BCA, dan Bapak bulannya, dan juga dia dia bukan BUMN, bukan juga swasta. Jadi dia independen, dia berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Nah ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang tahun 1999 bahwa bank itu Bapak Ibu kita ada standarnya. Jadi bank itu harus memiliki simpanan minimal di Bank Indonesia. Nah itu caranya Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah bagaimana dengan stabilitas sistem keuangan? Nah stabilitas sistem keuangan ini Bank Indonesia itu bekerja secara luas. Dia makro prudensial. Kalau biasanya itu mikro prudensial. Kalau mikro ini tugasnya OJK. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya OJK. Nah, OJK beberapa hari terakhir ini juga kebetulan saya di bagian pengawas Bapak Ibu. Jadi mendapat banyak laporan tentang pengaduan konsumen yang misalnya ada terjadi pembobolan, ada yang uangnya tiba-tiba hilang dari rekeningnya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya masuk di ranahnya OJK. Tapi memang di Gorontalo belum ada kantor OJK-nya, masih ada di Manado. Tapi Bapak Ibu kalau memang memiliki kejadian atau case seperti itu, Bapak Ibu gak apa-apa nanti datang ke Gorontalo. Nanti kita kasih surat pengantar seperti itu sebagai pengantar Bapak Ibu untuk melapor ke OJK. Kita pakai kris muda, apalagi kalau semua belanjanya cuma Rp1 semua. Jadi kalau dipakai kris terus, tambahin Rp1. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Ibu. Ya. Nah di BNI Bapak Ibu kita tuh sering punya program.
scan 1 rupiah, kita kasih produk yang senilai 2.000 seperti itu. Nah kemarin waktu konser Eri Susan, lihat tau Eri Susan? Artis dangdut yang dibuat kemarin. Dulu seperti Oppo, GoPay, dan Dana, dan dia tuh punya